pagi, Taufik. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya sangat menghargai kesempatan untuk belajar dari pengalaman Pak Taufik, khususnya mengenai pengambilan keputusan dalam situasi benar lawan benar. Ini situasi dilema etika di sekolah. Nah, semoga wawancara ini bisa memberi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, kalau tidak keberatan kita mulai ya, Pak Taufik ya, wawancaranya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih biasanya Pak Taufik mengenali kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Dalam mengidentifikasi masalah tersebut, pengalaman saya yang saya lakukan selama saya memimpin sekolah itu mengidentifikasi masalah, apakah masalah itu ya, mengandung dilema etika atau bujukan moral. Jadi dilihat dari bagaimana kasus tersebut, efek yang didapatkan dari kasus tersebut seperti apa. Itu cara saya untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Oke, nah berarti cara mengidentifikasinya dilihat dulu kasusnya model seperti apa ya Pak ya? Oke, untuk pertanyaan kedua, ketika Pak Taufik nih menghadapi situasi di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar atau memiliki nilai positif, bagaimana Pak Taufik mengambil keputusan? Nah, ketika kita dihadapkan dalam masalah tersebut, selaku pimpinan tentunya dituntut untuk bijaksana. Dituntut untuk bijaksana sehingga ketika memutuskan dalam suatu keputusan diambil jalur tengah, artinya bagaimana keputusan tersebut harus sesuai dengan aturan visi dan misi sekolah. Jadi diambil sesuai dengan aturan visi misi sekolah. Oke, jadi disesuaikan sama visi misi ya Pak ya? Betul. Nah, kalau misalkan ini Pak, apakah ada prosedur atau langkah-langkah tertentu yang biasanya Pak Taufik ikuti saat menghadapi situasi tersebut? Pertama yang akan saya lakukan mengidentifikasi masalah. Kasusnya seperti apa atau masalahnya seperti apa, diidentifikasi terlebih dahulu seperti apa. Ya. Yang kedua yaitu mengajak berdiskusi kepada pihak-pihak terkait, ya, ataupun kepada yang bersangkutan ataupun teman sejawat, sehingga nantinya ketika mengambil keputusan itu tidak ada yang dirugikan dan keputusan itu sesuai dengan aturan yang ada yang berlaku seperti itu. Barulah setelah itu kita mengevaluasi dampak dari keputusan tersebut. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut Bapak paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya seperti tadi, ya pertama kita identifikasi masalah dulu tersebut, ya, identifikasi masalahnya, apa yang menjadi dasar dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu dicarilah jalan keluar, ya, cari jalan keluar bagaimana agar kasus tersebut bisa terselesaikan dengan bijaksana dan tidak ada yang dirugikan. Dengan cara apa? Bisa kita berkomunikasi dengan pihak lain atau pihak yang bersangkutan seperti itu. Saya rasa itu hal yang sangat efektif yang bisa dilakukan. Berarti metode awalnya identifikasi dulu Pak ya? Identifikasi masalah. Untuk menemukan. Nah, selanjutnya apa tantangan yang paling sering Pak Taufik temui ini ketika mengambil keputusan, tantangannya? Jadi gini, di dalam mengambil keputusan itu seringkali dihadapkan dalam berbagai situasi yang sulit kita untuk memutuskan. Contoh begini, ada guru dia saudara kita, ada guru dia saudara kita, kemudian dalam satu hari dia melanggar aturan sekolah. Itu kan sebuah hal yang dilematis. Betul. Apakah kita harus menegurnya dengan cara seperti apa? Kalau misalkan menegurnya dengan cara keras, itu saudara. Tapi kalau tidak menegurnya akan lebih salah lagi. Itu bagi saya saya sebagai perasa ya. Jadi kadang dilematis dengan hal tersebut. Cuma kita kan berpacu pada aturan sekolah. Jadi tetap siapapun itu ya harus kita ingatkan. Itu paling tantangan ya. Kalau udah berbau keluarga biasanya lumayan berat ya Pak ya. Saudara atau ada ikatan emosi sahabat, teman dan lain-lain, itu kan yang sulit. Menarik sih Pak.
Oke, itu tantangannya. Selanjutnya, eh, apakah Bapak memiliki jadwal atau prosedur khusus yang diikuti dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Atau biasanya lebih milih untuk menyelesaikan di tempat? Apa butuh waktu? Apa langsung pada saat itu juga Pak biasanya Pak? Kita melihat dulu sejauh mana permasalahan tersebut. Jika memang keputusan harus hari itu juga ada keputusannya, ya dengan secepat mungkin saya akan mengambil keputusan pada hari itu. Tapi sebagaimana prinsip saya tidak akan mengambil keputusan di dalam ketika manusia itu kan ada emosi. Jadi butuh waktu tenang, kondisi kita tenang, baru kita selesaikan permasalahan dulu sambil kita mengidentifikasi apa sih masalahnya gitu. Jadi mengambil keputusan itu ketika dalam kondisi keadaan tenang. Jadi bisa di waktu yang lain, 1 hari atau 2 hari, atau nanti itu ditunda setelah masalah itu kita tahu akan masalahnya seperti apa. Oh, jadi dilihat dulu kondisinya. Kalau bisa hari itu juga, hari itu diselesaikan. Kalau misalkan tidak, berarti ada waktunya. Ada waktu kita untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa atau faktor apa yang biasanya membantu Pak Taufik dalam membuat keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, inilah dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal berarti ya termasuk aturan sekolah yang kita pegang, terus bawahan, teman sejawat. Faktor eksternal ya teman-teman yang memang bisa diajak untuk berdiskusi, itu bisa sangat membantu untuk mengambil keputusan dalam hal dilema etika tersebut. Berarti banyak melibatkan dewan guru juga kan Pak? Iya dong. Itu harus. Nah, untuk waka bagaimana tuh Pak? Apakah dilibatkan atau? Ya dilibatkan lah, dilibatkan. Pokoknya semua unsur stakeholder warga yang ada di sekolah yang memang dalam hal tersebut berkapasitas untuk membantu saya memberikan sebuah keputusan atau masukan kepada saya ajak untuk berdiskusi seperti itu. Oke, nah yang ke-8 ini mungkin pertanyaan yang terakhir sebelum nanti penutup Pak. Nah, dari pengalaman Pak Taufik nih, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari proses pengambilan keputusan terutama dalam dilema etika Pak? Pelajaran apa yang bisa diambil? Banyak hal yang bisa kita ambil, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah permasalahan terutama dilema etika tersebut, di mana kita sebagai pimpinan harus belajar bijaksana, di mana keputusan tersebut baik dianggap benar cuma caranya yang salah, atau memang keputusan itu butuh jawaban yang memang harus bijaksana dari kita sebagai pimpinan. Ya, jadi jawaban keputusan tersebut bagaimana tidak merugikan orang lain dan sesuai dengan visi misi sekolah. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu bagaimana kita bijaksana dalam mengambil keputusan. Berarti visi misi itu sangat penting. Itu patokan ya? Harus visi misi itu menjadi patokan sekolah. Karena tujuan dari sekolah kan untuk menjalankan visi misi sekolah tersebut. Baik Pak. Nah ini alhamdulillah rangkaian wawancara mungkin hanya segitu saja. Jadi ada beberapa info tadi yang saya dapat dari Bapak. Alhamdulillah juga pengalaman dari Bapak. Nah, insya Allah nanti akan saya tularkan. Ini berdoa saya juga nanti ingin jadi kayak Pak Taufik nih, mudah-mudahan. Harus. Mudah-mudahan. Harus. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya yang sangat bermanfaat. Saya sangat menghargai waktu dan pengalaman yang telah Bapak bagikan. Banyak sekali pelajaran yang saya peroleh dari wawancara ini. Semoga wawasan ini bisa menjadi inspirasi bagi saya menjalankan tugas-tugas ke depannya. Ini terima kasih juga Pak Taufik sudah membantu. Ini salah satu tugas saya di Guru Penggerak Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sukses juga untuk siapa Pak Lala? Iya. Sukses juga untuk Pak Lala ya ke depan. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ini saya pamit ya langsung ya. Boleh. Selamat siang Bu. Siang Bapak. Begini Bu, Ya. saya Lazwardi Ahmad Bu dari Pakis. Saya CGP angkatan 11. Nah, kebetulan saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah.
perihal dilema etika dan rujukan moral. Apa Baik. Ibu ada waktu untuk sekarang? Ya, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti jawaban Ibu akan saya catat ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu biasanya mengenali sebuah kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, Bu? Oh iya, khususnya di sekolah saya ya Pak Iya, ya, betul. bagaimana di mungkin bawahan atau rekan guru gitu ya Pak ya. Iya. Kadang memang ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami Pak. Nah, untuk mengenali apakah itu dilema etika atau bujukan moral, biasanya saya melihat dulu dari akar permasalahannya, kemudian ngelihat kira-kira dampaknya seperti apa, apakah dampaknya itu baik atau buruk ya, jadi bisa diketahui apakah itu suatu bentuk dilema etika ataupun bujukan moral, kira-kira seperti itu. Oh iya iya. Nah kalau misalkan gini Bu, ketika Ibu menghadapi situasi di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar atau memiliki nilai positif, bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Pertanyaan yang sulit. Gini Pak, ketika saya ada masalah dan saya harus ngambil keputusan, hal yang pertama saya lakukan pasti itu sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu kita harus bawa segala sesuatu dalam doa dulu. Iya iya. Ya. Mungkin ada waktu untuk kami, bukan saya saja tapi juga jajaran manajemen sekolah untuk musyawarah bagaimana suatu keputusan itu bisa diambil. Namun sebelumnya kita bawa dalam doa sama-sama dan dengan tenang kita berpikir, maka mungkin dari situ ada bisikan atau ada pencerahan yang tiba-tiba, oh saya harus begini gitu. Dan ketika saya sudah mendapatkan ide itu, atau misalnya apa yang sering kita bilang hikmat dari Tuhan, saya sampaikan ke teman-teman, ini seperti ini kira-kira bagaimana. Ketika saya ada dukungan, oh berarti ya memang benar, ini jawaban yang benar dari Tuhan. Selain itu secara konkret juga saya lihat apakah keputusan yang saya ambil itu lebih berguna di jangka pendek atau jangka panjangnya, mana yang lebih berguna. Misalnya keduanya sama baik, namun yang satu hanya baik untuk jangka pendek saja, sedangkan yang satu baik tapi juga baik jangka pendek juga jangka panjang, seperti itu. Kalau pertimbangan khusus ada nggak Bu ketika mengambil keputusan? Ada pertimbangan khusus? Apa tetap tadi itu awal mulanya tetap dipikirin? Yang penting kitanya tenang Pak. Oh, tenang. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena dengan tenang kita bisa berpikir positif. Seperti itu sih kira-kira. Nah kalau prosedurnya nih Bu, langkah-langkah yang konkretnya, langkah-langkah tertentunya, tadi Ibu juga udah menjelaskan nggak? Langkah tertentu yang biasanya Ibu ambil saat menghadapi suatu situasi tersebut gimana Bu? Untuk mencari solusinya ya Pak ya. Langkah-langkahnya biasanya. Saya kumpulkan informasi dulu nih yang saya butuhkan dari berbagai sumber, dari berbagai banyak pendapat, karena biar bersifat objektif, bukan hanya dari pikiran satu orang. Karena kalau saya cuma menanyakan sesuatu cuma dari satu orang, mungkin itu nilainya subjektif ya, karena opini orang itu saja. Tapi saya akan menanyakan beberapa, misalnya kasus tentang wali murid ya, saya akan nanya dari pihak siswa, juga saya mau nanya dari pihak guru, juga tentunya dari POP, Persatuan Orang Tua Peserta Didik. Oh ada ya di sini Bu? Ada Bapak. Nah, setelah saya mengumpulkan informasi, maka kedua saya akan mencoba make a list gitu, di list kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau saya udah membuat list, baru diurutin di skala prioritasnya gitu Pak. Nah, ya Bu, tadi tuh. Setelah itu kan udah kelihatan nih yang kayaknya ini poin 1, 2, 3 masuk nih ya. Sama seperti yang tadi, saya manggil jajaran manajemen sekolah, kita bicarakan sama-sama masalah ini dan kita pertimbangkan dampaknya kalau ngambil keputusan yang ini, dan kita pertimbangkan juga yaitu dampak jangka panjang, jangka pendeknya seperti apa, apakah ini benar-benar keputusan yang terbaik atau tidak. Kira-kira
Nah, kalau misalkan apa tantangan yang paling sering Ibu hadapi ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, tantangannya Bu? Dilema etika, ya ini memang menjadi tantangan. Kasus yang termasuk dilema etika ya ini menjadi tantangan terberat, ya bukan terberat juga tapi salah satu tantangan yang berat ya, karena kita tidak bisa memilih gitu, karena semuanya baik, misalnya di satu sisi untuk kepentingan kesejahteraan guru, namun di satu sisi juga untuk orang tua dan siswa. Terus ada nggak apa kayak apa ya, kita ya harus ada win-win solusi nih Bu ya. Terus tetap kita harus tetap milih ya, walaupun berat bentuknya ya. mungkin gini, apa kayak voting gitu Pak. Kembali ke voting. Ya, Ya, mungkin ya. Iya pernah kayak gitu soalnya di kami. Akhirnya kita pakai voting, walaupun cuman lewat media sosial, tapi ya cukup lah buat menampung pendapat, ide dari orang tua dan siswa juga. Apakah Ibu ini Bu memiliki jadwal atau prosedur khusus yang diikuti dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau biasanya Ibu lebih memilih untuk menyelesaikan di tempat? Jadi ketika menemukan masalah atau mau diselesaikan di situ, apa ada waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikannya atau butuh waktu berapa lama atau gimana? Kalau menurut saya pribadi nih ya Pak ya, saya pribadi kan nggak orang yang terburu-buru ya. Saya emang butuh waktu. Jadi untuk saya pribadi memang kalau saya menemukan masalah ya saya mundur dulu nih, pikirin dulu. Jadi biar saya bisa berpikir dengan baik, dengan bijaksana, karena saya takutnya kalau saya selesaikan di tempat itu juga saya akan menyesali keputusan saya tersebut. Dan kebetulan di sekolah kami udah ada jadwal khusus di minggu kedua pada hari Sabtu ada parents meeting Pak. Jadi misalnya ada masalah atau ada apa kita bicarakan di forum tersebut. Selain kegiatan terima raport dari wali kelas, dari sekolah juga ada kegiatan parents meeting. Parents meeting, ini program di Ibu nih di sekolah sebelum saya enggak. Karena yang sekolah bukan hanya siswanya aja Pak, Betul. orang tua juga harus sekolah Pak. Wah, luar biasa Bu. Nah, terus siapa atau faktor apa yang biasanya membantu Ibu dalam membuat keputusan? Biasanya siapa yang Ibu faktor yang membantu atau siapa tuh yang biasa membantu Ibu? Ya kalau di sekolah kami memang kita tidak kerja masing-masing, kita ada tim, ada tim kurikulum, ada tim kesiswaan, juga tim hubungan masyarakat gitu. Yang bantu saya ini tim koordinator tiap pokja, kelompok kerja, bagian kurikulum, bagian kesiswaan dan juga hubungan masyarakat. Mungkin di sekolah lain bisa disebut kayak wakil kepala sekolah gitu ya. Tapi kalau di sekolah kami kita nyebutnya bukan wakil kepala sekolah. Ini kepala bidang kesiswaan. Kayak kabin gitu Bu. Nah iya, divisi kabin. Nah ini sebelum saya tutup ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Dari pengalaman Ibu nih, apa pelajaran penting yang bisa diambil dari proses pengambilan keputusan dalam dilema etika di sekolah Bu? Pengalaman. Ya dari pengalaman itu yang saya bisa pelajari adalah ketika dalam mengambil keputusan yang penting hati kita tenang dulu. Ketika kita ada masalah kita harus mengambil keputusan, yang penting hati kita tenang, karena dengan tenang kita juga bisa berpikir dengan maksimal. Bukan hanya berpikir dari otak aja, tapi kita juga bisa bawa hati kita. Apakah keputusan yang mau diambil itu melukai yang lain atau tidak, atau bahkan bisa jadi keputusan yang salah bisa mempengaruhi dampaknya luar biasa. Oleh karena itu ya itu tadi harus kitanya tenang dulu Pak. Jadi intinya tenang ya pengalaman. Ya. Ini luar biasa. Ini mohon maaf ini Bu ya jadi mengganggu waktu. Iya, waktu maaf, Ibu ini. lagi agak batuk ini Pak, musimnya panas terus ini Pak. Ya, terima kasih Ibu ini atas jawabannya. Ini juga jadi manfaat buat saya Bu. Saya juga banyak belajar nih dari Ibu cara pengambilan keputusan. Mungkin segitu aja ya Bu ya. Terima kasih ini atas waktunya. Saya izin pamit Ibu ya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Sukses Pak ya. Oke, selamat siang Ibu.